warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kajian kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita juga selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, untuk kajian kali ini saya akan membahas mengenai Islam dan pemikiran ilmiah. Sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak sih kaitannya Islam dengan pemikiran ilmiah? Teman-teman sendiri pernah? Ada yang pernah? Terus belum nggak? Oh, ada yang belum juga. Karena belum banyak yang belum ya ternyata ya, apalagi di generasi milenial ini mungkin banyak yang belum mengenal Islam dengan pemikiran ilmiah, karena kan banyak Islam identik dengan syariat, akidah, seperti itu kan ya kalian tahu. Nah sekarang ini saya akan bahas mengenai Islam dan pemikiran ilmiah. Menurut Al-Quran, kedudukan manusia dalam alam semesta ini selain sebagai abdi Allah juga berfungsi sebagai khalifah fil ardh. Untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ardh, Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia agar dapat memikirkan ayat-ayat Allah dengan memperoleh ilmu pengetahuan yang bisa berguna untuk menemukan bumi ini sebagai kesimpulan untuk Quran. Menurut Quraisy dalam bukunya Wawasan Al-Quran menjelaskan bahwa ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk lain karena menjalankan fungsinya di muka bumi ini sebagai khalifah Tuhan. Akal pikiran merupakan anugerah yang paling tinggi diberikan Allah kepada manusia. Karena akal pikiran ini hanya dimiliki oleh manusia saja, dan itulah yang membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya manusia ini makhluk yang istimewa. Kita diberikan akal untuk berpikir yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwa kamu lebih mengetahui soal hidup dan kehidupan. Jadi masalah sistem kenegaraan, sistem perekonomian, keuangan, perindustrian, pertanian di negara kita ini, di bumi ini kita yang mengatur. Kita sebagai manusia yang mengatur kehidupan kita di muka bumi. Tak lepas juga dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok kita yang mengatur? Karena kita ini sudah diberikan akal oleh Allah. Jadi tugas kita adalah memikirkan bagaimana caranya kamu mengelola alam semesta ini supaya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Nah, agar dapat menjalankan berbagai hal yang kaitannya dengan masalah kemasyarakatan sekaligus juga merupakan tugas kita sebagai khalifah fil ardh, maka Allah membekali manusia dengan akal tadi. Jadi sangatlah wajar dan logis bagaimana kita umat Islam diwajibkan untuk berpikir. Jadi nggak salah kalau Islam mengajarkan kita untuk berpikir, nggak hanya sekedar sholat, zakat, atau ritual yang lain. Ritual yang lain memang penting juga dalam Islam. Tapi selain itu kita juga disuruh untuk berpikir. Karena berpikir ini nanti kita akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, bagi alam semesta di muka bumi ini. Contoh, banyak contoh ilmuwan Islam yang menggunakan akalnya untuk membangun bumi ini, untuk membangun peradaban supaya lebih maju lagi. Contohnya yang pertama ada Ibnu Sina. Teman-teman tahu nggak ini Ibnu Sina ilmuwan apa coba? Ilmuwan sains ya. Jadi Ibnu Sina ini adalah ilmuwan sains atau ilmuwan kedokteran. Banyak karya-karya yang diciptakan oleh Ibnu Sina, terutama adalah yang paling terkenal kitab kedokteran. Nah dalam siarannya juga pernah waktu beliau berusia 17 tahun masih remaja, beliau bisa menyembuhkan penyakit yang saat itu penyakitnya sudah menjadi wabah, dan biasanya orang yang terkena penyakit itu akan disembuhkan oleh dengan cara yang tidak biasa, tidak seperti dengan operasi atau medis, tidak ada di zaman dahulu. Nah, jadi dulu itu pakai apa sih? Dulu itu kayak penyakitnya kayak luka tapi nggak sembuh-sembuh. Itu biasanya itu dulu tuh dipotong. Kalau tangannya yang luka, yang tangannya yang dipotong. Kakinya yang luka, sembuh-sembuh kakinya yang dipotong. Nah, itu kan nggak akan menyelesaikan masalah. Setelah akan menimbulkan kejahatan, terus yang kakinya dipotong juga nggak ada, kan pasti merasakan sakit yang luar biasa. Nah,
Ibnu Sina ini jadi untuk menciptakan pengobatan untuk mengobati luka tersebut. Nah, selain mengobati luka tersebut, selain pengobatan itu, Ibnu Sina juga belajar banyak hal, sains, memperdalam ilmu-ilmu kedokteran sehingga bisa dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Nah, itu pada zaman dulu, pada abad ke 10-11, dan itu masih belum ada peralatan yang canggih. Dengan teknik Ibnu Sina, dengan kekuatannya, dengan ketekunannya, beliau mempelajari ilmu-ilmu, dia membaca, belajar di perpustakaan di negaranya. Nah, itu loh contoh seorang ilmuwan Islam yang bisa mengubah berat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dengan ia berpikir, belajar, menggunakan ilmunya untuk masyarakat. Selain itu juga ada Al-Biruni. Al-Biruni ini ahli astronomi. Jadi Al-Biruni ini lahir pada abad ke-11. Karyanya apa? Dia berhasil mengukur bumi yang luasnya itu hampir sama seperti ilmuwan yang mengukur pada saat juga. Ayat-ayat tentang berpikir ini banyak terdapat di Al-Quran. Nah, di Al-Quran Harun Nasution mengatakan bahwa jumlah ayat yang membahas tentang akal yaitu berjumlah 147 buah. Ada berasal dari kata nazara yang berarti berpikir dan merenungkan, itu terdapat 30 ayat. Terus ada kata talabara yaitu artinya merenungkan, terdapat beberapa ayat. Terus akola yang berarti akal. Terus ada kata faqihah yang artinya mengerti, faham, memahami. Ada banyak ayat-ayat tentang akal dan penggunaan akal dalam Al-Quran. Ini berarti membuktikan bahwa kita sebagai umat muslim juga diajarkan dan diajarkan untuk menggunakan akal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan akal kita untuk berpikir, memahami, dan membuat karya-karya baru seperti ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi nggak putus sampai ilmuwan terdahulu aja. Kita sebagai generasi Islam milenial juga harus menggunakan akal kita untuk mempelajari Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan supaya kita bisa menciptakan karya-karya baru seperti ilmuwan terdahulu. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman semua mengenai topik yang saya bawakan pada kajian kali ini. Nah, iya Mbak Fir. Jadi kalau kita mau memiliki sifat ini, ya kita bisa mulai dari mana? Nah, pertanyaannya kalau kita ingin punya sifat ini, yang kita mulai dari mana nih? Karena kan katanya di Al-Quran kita disuruh untuk ilmiah, berpikir ilmiah. Nah, mungkin yang pertama kita bisa, kan tugasnya kita Mbak Fitri, Mbak Chandra, itu kan sekarang apa? Pelajar atau mahasiswa? Mahasiswa kan. Nah, mungkin yang pertama kita sebagai mahasiswa, nah kita memanfaatkan masa-masa kita sebagai mahasiswa selama 4 tahun ini untuk banyak-banyak menggali banyak ilmu pengetahuan. Kita berlatih untuk berpikir, karena kan mumpung masih muda yang masih fresh-freshnya kita masih bisa berpikir banyak. Mungkin kita bisa maksimalkan selama 4 tahun itu untuk menggali banyak ilmu pengetahuan, dan mungkin nanti siapa tahu kalau sudah lulus kita bisa membuat karya-karya baru yang bisa bermanfaat untuk orang lain, karya-karya yang bisa nggak seperti ilmu terdahulu juga nggak apa-apa. Misalnya kita punya pengetahuan baru, nah pengetahuan itu nanti bisa kita kembangkan nih. Nah, setelah dikembangkan mungkin kita bisa ajarkan ke orang lain dan itu bisa bermanfaat buat orang lain juga. Nah, selain itu juga kan kita mungkin sehari-harinya dalam pelajari agama mungkin hanya akidah, akhlak, syariat gitu. Nah, mungkin kita bisa cari nih referensi kajian-kajian Islam yang mengajarkan tentang berpikir ilmiah. Nah, jadi kan kita juga punya, oh ternyata benar ya, Allah itu memilih kita untuk berpikir ilmiah, untuk menjadi khalifah fil ardh, bukan pemimpin, untuk bisa menjaga dan
menjaga bumi ini, bisa membuat alam semesta ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi peradaban di muka bumi ini. Kita bisa ikuti kajian-kajian ilmiah yang menyangkut ilmu pengetahuan juga. Nah, nanti kita juga bisa sandingkan dengan Al-Quran, dan pasti kalau kita belajar itu, sering belajar itu, kita akan bisa membuat karya baru yang bisa menciptakan peradaban yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, teman-teman sekarang kan sudah tua-tua ya, nah, kita sebagai generasi muda mungkin nanti bisa menjadi penerusnya mereka untuk menjadi ilmuwan Islam baru. Sebagai umat Islam mungkin bisa menjadi matahari yang terbit lagi nih, kayak Al-Biruni baru, Ibnu Sina baru, mungkin Al-Biruni baru, Ibnu Sina baru, Al-Khawarizmi baru buat Islam. Itu sih jawaban dari saya. Ya, bisa dimengerti ya semuanya ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini, mungkin sedikit singkat, dan mungkin saya berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diimplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.